Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuruyani, NIM J1A019084 dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dan materi tentang program linear dengan metode simplex. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah riset operasi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Baik, langsung saja. Di sini kita mempunyai fungsi matematis yaitu Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Nah, jadi tujuan kita di sini yaitu kita akan memaksimumkan keuntungan dari fungsi ini. Ini merupakan fungsi tujuan yang akan kita selesaikan dengan program linear dan dengan metode simplex. Nah, gimana sih caranya kita menyelesaikan dengan metode simplex? Di sini kita mempunyai fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 plus 5x2 dan kita mempunyai 3 fungsi kendala, yaitu saya misalkan fungsi kendala A, fungsi kendala A yaitu ada 2x1 kurang dari sama dengan 8. Fungsi kendala B yaitu 3x1 kurang dari sama dengan 15. Dan fungsi kendala C 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Nah, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan fungsi ini dan untuk mencari keuntungan maksimum dengan metode simplex, yaitu yang pertama kita harus mengubah fungsi tujuan ini dan batasan-batasannya ini menjadi fungsi kesamaan dan ditambahkan dengan variabel slack. Jadi kita langsung saja ya, kita ubah fungsi tujuan ini menjadi sebuah persamaan. Jadi setelah diubah, fungsi tujuan ini akan menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Kemudian fungsi kendalanya akan menjadi 2x1 sama dengan 8. Fungsi kendala B menjadi 3x1 sama dengan 15. Dan fungsi kendala C-nya menjadi 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Nah, setelah kita ubah ke perumusan fungsi, maka selanjutnya kita akan menentukan. Di sini lupa kita tambahkan, di sini terdapat variabel seleksi, yaitu ada 3 variabel seleksi, yaitu x3, x4, dan x5. Nah, ini akan menjadi variabel select pada penyelesaian kali ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menyusun persamaan-persamaan ini dalam sebuah tabel yang kita sebut nantinya sebagai tabel dasar atau tabel simplex yang pertama. Kita buat tabel, di sini kita taruh tabel simplex pertama. Di sini tabel simplex pertama ini dapat kita isi dengan yang pertama itu ada variabel dasar, kemudian ada Z, kemudian ada x1, ada x2, x3, x4, x5, dan ada nilai kanan. Nah, nilai kanan ini merupakan nilai yang berada pada persamaan setelah sama dengan atau nilai hasil dari persamaan, baik itu fungsi tujuan maupun fungsi kendala. Jadi kita langsung isi saja. Di sini variabel dasarnya telah ditemukan, yaitu Z, x3 sebagai variabel select tadi, kita jadikan sebagai variabel dasar juga. Kemudian x4 dan x5. Nah, di sini karena kita akan mencari keuntungan maksimum dari persamaan Z atau persamaan atau fungsi tujuannya, maka nilai dari variabel dasar Z ini adalah 1. Dan nilai dari variabel x3, x4, dan x5 ini ialah 0. Karena kita akan mencari keuntungan maksimum dari fungsi tujuan. Langsung saja kita masukkan ke dalam variabel dasar ini, yaitu x1 pada Z bernilai berapa dan x2 nya bernilai berapa. Kita langsung masukkan, kita lihat pada fungsi sebelumnya. Pada fungsi tujuan kita dapatkan x1 adalah min 3, karena di situ tertera fungsi persamaannya, yaitu Z min 3x1 plus Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Jadi dapat kita tulis di sini nilai x1 nya sama dengan min 3 dan x2 nya sama dengan min 5.
Kemudian X3, X4, dan X5 nya itu sama dengan 0. Nilai kanan dari Z ini ialah 0. Kemudian kita lanjut ke fungsi kendala pertama. Fungsi kendala pertama ini memiliki X1 yaitu nilainya sama dengan 2. Jadi X1 nya bisa kita tulis 2. Nah, untuk X2 nya pada fungsi kendala pertama ini tidak memiliki X2 karena dalam persamaannya pada fungsi kendala pertama yaitu hanya 2X1 sama dengan 8. Jadi untuk X2 nya sama dengan 0. Kemudian fungsi kendala kedua tidak memiliki X1, berarti X1 sama dengan 0, dan X2 nya sama dengan 3. Dan untuk fungsi kendala yang ketiga yaitu X5 memiliki nilai X1 6 dan nilai X2 yaitu 5. Berarti kita tulis di sini 6 dan di sini kita bisa tulis 5. Nah, karena ini sejajar X3 sejajar dengan variabel dasar X3, maka dapat kita tahu pada dalam tabel yaitu nilainya sama dengan 1. X4 0, X5 0, begitu dan seterusnya. X4 juga sejajar dengan variabel X4, maka di sini kita bisa taruh 1, sini 0, sini 0. X5 bisa kita taruh 1 karena di sini sejajar. Nah, inilah tabel simplex pertama atau tabel dasar dari penyelesaian dengan metode simplex. Jadi, selanjutnya kita akan mencari nilai kanan dari fungsi ini. Nah, nilai kanan dari Z sudah saya tuliskan 0, kemudian nilai kanan dari X3 atau fungsi kendala pertama yaitu ada 8. Kemudian fungsi kendala kedua ada 15 dan fungsi kendala ketiga yaitu ada 30 nilai kanannya. Nah, selanjutnya setelah menemukan ini, untuk ke langkah sebelumnya, untuk melakukan iterasi, maka kita perlu mengetahui manakah elemen kunci. Nah, elemen kunci ini kita dapatkan dari perseberangan antara baris kunci dengan kolom kunci. Jadi, nah, pertama kita akan mencari kolom kunci. Kolom kunci ini dapat kita cari dengan melihat fungsi tujuan yang bernilai negatif dan memiliki angka terbesar. Jadi ini perlu dicatat ya, atau perlu diingat. Kalau takut lupa maka perlu dicatat. Nilai kolom kunci dapat kita cari dengan melihat nilai pada variabel dasar Z, yaitu nilai yang bernilai negatif dan memiliki angka yang paling besar. Jadi dapat kita temukan baris kuncinya yaitu berada pada -5. Jadi ini merupakan dapat kita garis ya, kita kotakin dulu. Ini adalah baris kunci dari persamaan ini. Kemudian selanjutnya untuk mencari kolom kunci yaitu indeks positif yang terkecil. Nah, indeks positif ini gimana cara nyari indeks positif gitu? Kan gitu. Nah, indeks positif ini bisa kita cari melalui nilai kanan, masing-masing nilai kanan pada masing-masing variabel dapat dibagi dengan nilai dari kolom kunci ini. Kita langsung bagi 0 dibagi min 5 sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Kemudian 8 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, dari hasil yang ini kita dapat lihat bahwa indeks positif yang terkecil pada angka-angka hasil dari pembagian indeks yang nilai kanan tadi, kita bisa simpulkan bahwa angka 5 lah yang merupakan indeks positif terkecil. Jadi kita sejajarkan angka 5 dengan yang ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ini merupakan baris kunci dari tabel ini. Nah, setelah mengetahui baris kunci dan kolom kunci, maka perlu diketahui bahwa kita telah menemukan elemen kuncinya atau koefisien kuncinya. Jadi siapa nih yang tahu berapa elemen kuncinya? Nah, jadi dapat kita lihat ya, yang berseberangan antara antara kolom kunci dan baris kunci yaitu adalah angka 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa elemen kuncinya yaitu adalah angka 3. Nah, setelah kita menemukan nilai kunci atau elemen kunci pada tabel ini, maka selanjutnya kita akan melakukan iterasi. Kenapa kita melakukan iterasi? Karena kita akan mencari nilai maksimum atau keuntungan maksimum dan berapakah yang akan diproduksi oleh pabrik ini. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari variabel Z ini, dari fungsi tujuan ini, maka nilai dari variabel Z ini tidak boleh ada yang negatif. Dan di sini dapat kita lihat
masih ada dua nilai dari variabel fungsi tujuan ini yang bernilai negatif. Jadi untuk menginisialisasikan untuk mengatasi itu, maka kita perlu melakukan iterasi sampai hasilnya tidak ada lagi yang negatif. Jika masih ada yang negatif, maka kita akan melakukan iterasi lagi gitu. Jadi kita akan melakukan iterasi. Yang pertama kita akan melakukan iterasi pada pada kolom elemen kunci. Di sini kita akan tulis ulang dulu kolom pertama yang akan kita lakukan iterasi, yaitu kolom pada elemen kunci, yaitu 0, 3, 0, 1, 0, 15. Nah, kita harus mencari nilai baru dari kolom ini. Untuk mencari nilai baru dari ini, maka semua nilai pada kolom ini kita bagi dengan elemen kuncinya, yaitu 3. 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3, 1. 0 bagi 3, 0. Ini 1/3. Ini 0. Sini 5. Setelah kita menemukan nilai baru dari baris ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan nilai baru ini pada tabel kedua. Ini nanti kita perbaharui angkanya, jadi ini nanti akan menjadi tabel simplex yang kedua. Ini akan berubah menjadi 0, ini tetap, ini akan berubah jadi 1, ini 0, ini 1/3, ini 0, dan ini 5. Setelah kita menemukan nilai baru pada kolom ini, maka selanjutnya kita akan mencari pada baris pertama. Jadi cara mencari nilai baru yaitu nilai lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Nah, jadi ini rumusnya jadi perlu kita ingat. Maka untuk mencari nilai baru dari variabel dasar Z ini, kita tulis dulu nilai lamanya, nilai baru variabel pertama. Nilai lamanya kita tulis min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Kemudian koefisien pada baris kunci ini adalah untuk baris kunci pada tabel pertama tadi, maka koefisiennya yaitu -5 dikurangi koefisien -5 dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Nilai baru pada baris kunci ini 0, 1, 0, 1/3 dan seterusnya 0, 1, 1/3, 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Jadi setelah dikalikan, min 5 kali 0 ini nanti dikurangi min 5 kali 0, 0, min 3 kurang 0, min 3, min 5, ini 0, ini 0, ini 5/3, dan ini 0, ini 2/5. Nah, jadi ini merupakan nilai baru dari baris atau variabel Z. Nah, nilai baru ini dapat kita tuliskan pada tabel simplex hasil iterasi pertamanya. Nilai barunya min 3, 0, jadi sini 0, ini 0, 5/3, 5/3, sini 0, dan di sini 25. Nah, ini merupakan hasil nilai baru dari baris pertama. Sekarang kita lanjut untuk mencari nilai baru pada baris kedua. Kita tulis ulang dulu persamaannya, 2, 0, 1, 0, 0, 8. Ini koefisiennya yaitu adalah 0. Berarti kali koefisien kolom kunci adalah 0, dan nilai pada baris kunci yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Kurangi ini 2, ini 0, 1, ini 0, 0, dan 8. Berarti nilai lama dan nilai barunya akan memiliki nilai yang tetap karena dikali dengan koefisiennya yaitu 0. Jadi tidak ada yang akan diubah pada baris kedua. Sekarang baris keempat, 6, 5, 0, 0, 1, 30. Kemudian koefisiennya yaitu ada 5, 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Bisa dikurangi, dan bisa kita dapatkan hasilnya yaitu 6 dikurangi 5.
Ini dibagi 0 sama dengan 6. Ini ada 0, ini 0, ini min 5/3, ini 1. 30 dibagi 25, 5. Nah, ini merupakan nilai baru dari baris keempat. Kita ubah dulu ya. 6, ini 0, 1 bukan 0, sini minus 5/3, di sini 1, dan di sini dapatkan 5. Nah, jadi inilah tabel simplex hasil iterasi pertama. Jadi di sini maksud dari tabel ini ialah ketika memproduksi mesin A 8 dan mesin B 5, mesin C 5, maka akan menghasilkan keuntungannya yaitu sebesar 25. Nah, apakah keuntungan yang 25 ini merupakan keuntungan maksimum? Kita lihat kembali pada persamaan fungsi tujuan itu, apakah masih ada yang bernilai negatif atau tidak. Jika sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka 25 ini merupakan jumlah nilai keuntungan maksimumnya. Tapi jika masih ada yang bernilai negatif pada fungsi persamaan Z ini, maka yang 25 ini bukan merupakan keuntungan maksimumnya. Jadi kita harus melakukan iterasi lagi untuk mencari keuntungan maksimumnya. Kita lihat bahwa di sini masih ada min 3, bahwa yang menunjukkan min 3 itu berada pada fungsi tujuan Z. Jadi yang nilai keanan 25 ini bukan merupakan keuntungan maksimum. Jadi kita perlu melakukan iterasi lagi untuk mencari keuntungan maksimumnya. Nah, jadi sekarang kolom kuncinya akan berpindah ke sini, karena ini merupakan minus 3 ini merupakan nilai yang bernilai negatif dan merupakan angka terbesar dari fungsi Z. Jadi dapat disimpulkan ini adalah baris kunci. Kemudian untuk mencari kolom kunci caranya sama, itu nilai kanan dibagi dengan nilai masing-masing variabel. Maka di sini kita temukan nilai kolom kuncinya yaitu berada pada baris keempat. Jadi 6 ini merupakan kolom kunci, elemen kunci, mohon maaf. Nah, jika kita sudah mengetahui elemen kuncinya, maka kita akan langsung melakukan iterasi. Iterasi pertama yaitu kita harus mencari nilai baru dulu untuk baris keempat ini. Nah, untuk mencari nilai baru caranya pada elemen kunci, caranya seperti tadi, yaitu baris kunci, masing-masing nilai pada baris kunci dibagi dengan elemen kunci. Jadi kita tulis ulang dulu. 6 0 minus 5/3 1 5. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai baru dari baris keempat. 6 dibagi 6 1, 0 dibagi 6 0, 0 dibagi 6 0, ini 5/3 dibagi 6, yaitu kita bisa mendapatkan hasil min 5/18, kemudian ini 1/6 dan ini 5/6. Nah, ini merupakan nilai baru dari baris keempat. Kita langsung saja ubah nilai barunya. Di sini 1 0, di sini minus 5/18, di sini 4/6, 5/6. Setelah menemukan nilai baru pada baris kunci, selanjutnya kita akan melakukan iterasi yang selanjutnya itu untuk mencari nilai pada baris-baris ini. Nah, untuk mencari nilai pertama yaitu kita akan mencari nilai baru pada baris pertama, yaitu pada baris pertama. Caranya sama seperti tadi, yaitu nilai lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dan dikali dengan baris kunci yang baru. Ini kita tulis dulu minus 3 0 5/3 0 2 5. Koefisiennya di sini ada minus 3 dan nilai baru baris keempat yaitu 1 0 0 minus 5/18, 1/6 dan 5/6. Nah, ini langsung bisa kita ulangi. Minus 3 sama dengan 0, kemudian 0 0 0 0 0, kemudian 5/3 minus min 3 dikali min 5/18, hasilnya yaitu 5/6. 0 dikurangi min 3/6, 1/2, dan ini menghasilkan 27,5. Nah,
ini merupakan nilai baru dari baris pertama. Jadi kita langsung saja ganti nilai baru pada baris pertama ini. Jadi di sini jadi 0, dan di sini jadi 5/6, di sini jadi 1/2, dan di sini jadi 27,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai baru untuk baris kedua. Baris kedua yaitu 2,01,008. Koefisiennya di sini ada 2. Nilai baru baris keempat 10, min 5/18, 1/6, 5/6. Nah, hasilnya itu di sini 0, 0, 1/01. Kemudian 0 dikurangi dengan 2 kali 5/18, hasilnya itu 5/9. Kemudian 0 dikurangi 2 dikali 1/6, hasilnya min 1/3. Kemudian nilai kanannya akan menghasilkan 6 1/3. Nah, ini merupakan nilai baru dari baris kedua. Jadi kita tulis langsung pada di sini 0, 0,1, 5/9, min 1/3, dan di sini 6 1/3. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai baru pada baris ketiga. Pada baris ketiga terdapat 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Kemudian koefisiennya di sini ada 0, berarti 0, 0, 5/18, 6, 5/6. Karena di sini koefisiennya adalah 0, maka nilai pada baris ketiga ini akan tetap sama. Jadi hasilnya akan tetap 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Jadi tidak ada yang perlu diubah dari baris ketiga ini. Nah, setelah melakukan iterasi pada semua baris ini, maka kita akan melihat kembali, dan di sini akan berubah tabel ini menjadi tabel simplex hasil iterasi kedua. Nah, kita akan melihat secara langsung masihkah ada nilai negatif pada fungsi tujuan ini. Jika masih ada, kita akan melakukan iterasi lagi dan menghasilkan tabel simplex hasil iterasi yang ketiga. Namun jika sudah tidak ada nilai yang negatif lagi, kita bisa mengambil kesimpulan untuk mencapai keuntungan maksimum. Nah, di sini dapat kita lihat variabel z ini sudah bernilai 0, 0, 0, 5/6, 1/2, dan nilai kanannya 27 1/2. Jadi sudah tidak ada lagi nilai negatif. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada tabel ini adalah nilai keuntungan maksimumnya yaitu adalah 27 1/2 dengan memproduksi, jika dikaitkan pada pabrik sebuah mesin, yaitu keuntungan maksimum yang akan didapatkan itu 27 1/2 dengan memproduksi mesin A, yaitu mesin X3, yaitu 6 1/3, X25, dan X5 5/6. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan kalau X1 ini, karena ini X1 sejajar dengan X5, maka di sini X5 ini akan berubah menjadi X1. X4 ini tadi pada hasil iterasi pertama sejajar dengan X2. Jadi pada baris kunci dengan kolom kunci X4, maka otomatis X4 ini akan menjadi X2. Inilah hasil akhir yang kita dapatkan dari proses menghitung persamaan Z yang tadi dengan menggunakan program linear dan menggunakan metode simplex. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.